Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth Surabaya. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan, kita terhindar dari virus corona. Karena itu berdoalah senantiasa, mohon perlindungan Tuhan. Tapi kita pun harus mematuhi protokoler kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Pakai masker kemanapun kita pergi, cuci tangan sesering mungkin, hindari kerumunan, dan kalau tidak penting, tidak usah keluar dari rumah, di rumah saja. Mari kita terus berdoa untuk pemerintahan kita yang menurut saya sudah bekerja sangat luar biasa ya, di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kalau menurut pengamatan saya sudah sungguh amat sangat luar biasa ya, supaya mereka sehat. Dan kita juga berdoa untuk pahlawan-pahlawan Indonesia yang berdiri di garis depan, berjuang pagi, siang, dan malam untuk melawan virus corona, mencegah virus corona, menemukan vaksin, merawat orang yang sakit, dan melakukan sosialisasi dan segala macam. Kita berdoa supaya mereka sehat, melakukan tugas yang mulia, tugas yang agung ini, siapapun mereka, apapun agama mereka. Karena yang mereka kerjakan adalah pengabdian kepada Tuhan bagi sesama. Kita berharap semoga pandemi ini segera berlalu, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa, kita bisa beribadah secara offline, tatap muka, dan kita berharap ekonomi kita juga bertumbuh, baik secara personal maupun sebagai bangsa. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu sekalian, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Matius pasal 13 ayat 44-46. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudaraku, hari ini saya akan berbicara perihal harta yang paling berharga. Apa sih yang dimaksud dengan harta yang paling berharga? Di bumi ini banyak sekali harta. Bahkan para penyelenggara negara ketika dia hendak menduduki sebuah jabatan, dia harus melaporkan LHKPN. Kekayaan yang dia miliki sebagai penyelenggara negara, dia harus laporkan. Ada yang disebut harta yang bergerak dan disebut harta yang tidak bergerak. Mobil, rumah, perusahaan, dan segala macam. Ini adalah harta. Tetapi saya mau katakan semua itu bukanlah harta yang paling berharga walaupun kita perlu. Itu semua sifatnya sementara. Jadi bukan yang paling berharga. Semuanya itu tidak bisa kita nikmati selama-lamanya. Suatu saat pasti kita tinggalkan. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa itu perlu, namun bukan yang paling berharga. Jika demikian, apakah harta yang paling berharga? Harta yang paling berharga adalah kerajaan sorga yang ada di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak Adam berdosa, Adam terpisah dari Allah. Adam tidak mewariskan kerajaan sorga kepada keturunannya. Adam hanya mewariskan gaya hidup menjadi seperti Allah, versi Lucifer, yang artinya tidak tunduk kepada aturan. Itulah yang diwariskan oleh Adam kepada kita. Seluruh keturunan Adam kehilangan kerajaan sorga. Karena apa? Adam mengambil keputusan berpisah dari Allah, hidup berdasarkan maunya sendiri karena sudah merasa menjadi seperti Allah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di bumi ini ada kerajaan sorga yang harus kita temukan.
Dan inilah yang saya sebut harta yang paling berharga. Kapan kerajaan sorga itu ada di bumi ini? Sejak Dia yang berasal dari sorga, yaitu anak Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, datang ke dalam dunia. Sejak Dia datang ke dalam dunia, sejak itulah kerajaan sorga ada di bumi ini. Itulah sebabnya harta yang paling berharga adalah kerajaan sorga. Kerajaan sorga yang dibawa Yesus dari sorga. Kerajaan sorga yang dikenakan Yesus selama hidup Dia di bumi ini. Itulah harta yang paling berharga yang harus kita temukan. Dari sekian banyak harta di bumi ini yang bisa kita temukan, yang bisa kita raih, saya mengajak kita untuk menemukan harta yang paling berharga yang telah dibawa Yesus dari sorga, yang telah dikenakan Yesus selama Dia hidup di bumi. Yaitu apa? Pemerintahan Allah. Ada di bumi ini. Ada. Karena apa? Yesus yang membawanya. Yesus yang mengenakannya. Yesus yang membuktikannya. Namun, kerajaan sorga di bumi ini tidak selamanya. Suatu saat bumi ini akan dihancurkan. Siapa yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh akan menikmati kerajaan sorga itu. Bukan lagi di bumi, tetapi di tempat yang sesungguhnya, di rumah Bapa, di langit baru dan bumi yang baru. Nah, apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga? Kita harus mengetahui. Apa sih arti kerajaan sorga? Yang pertama, kerajaan sorga adalah pemerintahan Allah yang dikenakan Yesus selama Yesus hidup di bumi. Di bumi ini ada tatanan pemerintahan yang telah diwariskan oleh Adam dengan berbagai macam cara. Apakah pemerintahan-pemerintahan yang dibentuk oleh manusia dengan kecerdasan dan kepintarannya semuanya itu salah? Tidak. Banyak yang baik, yang membuat hidup manusia itu tertib, yang membuat hidup manusia itu tidak berani sembarangan untuk melanggar hukum. Semua itu pemerintahan-pemerintahan yang didesain, yang dirancang sehingga menghadirkan ketertiban. Tetapi pemerintahan kerajaan sorga yang sesungguhnya adalah yang dikenakan Yesus selama Yesus hidup di bumi ini. Artinya, Dia hidup bukan hanya mematuhi pemerintahan-pemerintahan bentukan manusia di bumi ini. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Bukan hanya itu. Tetapi Yesus Kristus berhasil hidup seturut dengan kehendak Bapa. Yesus Kristus bukan hanya mematuhi peraturan-peraturan normatif yang ada di bumi ini, tetapi dalam segala hal Dia serahkan kepada Bapa. Pembuktiannya adalah ketika Dia disalib. Apa salahnya Yesus? Dosa apa yang diperbuat Yesus? Hukum Roma yang mana yang dilanggar Yesus? Sehingga kekaisaran Roma pada waktu itu menyalibkan Yesus. Tidak satupun pelanggaran yang dilakukan Yesus sehingga Dia layak diganjar hukuman. Apalagi hukuman mati dalam bentuk salib. Tidak satupun. Secara hukum yang diatur oleh di dunia ini, Yesus berhak membela diri, menggunakan jasa-jasa advokat, karena memang Dia tidak melakukan sebuah pelanggaran apapun. Tetapi Yesus tidak membela diri. Yesus tidak menggunakan kuasa-kuasa ataupun fasilitas-fasilitas yang diatur oleh hukum dunia untuk membela diri. Tidak. Dia menyerahkan semua kepada Bapa. Itulah sebabnya Dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Inilah kerajaan surga, pemerintahan Allah yang dikenakan Yesus. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, kerajaan surga itu adalah pemerintahan Allah yang berada di tempat kekal. Ya, hari ini di bumi ini pemerintahan Allah itu atau kerajaan surga itu dalam bentuk kehidupan yang dikenakan Yesus yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita. Tapi suatu saat nanti kita akan mengalami kerajaan surga yang sesungguhnya di rumah Bapa. Kita akan mengalami pemerintahan itu secara langsung di tempat yang kekal, di rumah Bapa, di surga, sesuai dengan rancangan semula. Tapi nanti setelah kita mati dalam Kristus. Nah, lalu bagaimana kita bisa menemukan kerajaan surga yang ada di bumi ini? Bukan hal yang mudah menemukan kerajaan surga di bumi ini.
Apalagi kita sudah mewarisi keinginan-keinginan dari para pendahulu kita yang menganggap bahwa apa yang ada di bumi ini adalah harta. Kita lahir berjuang untuk mendapatkannya supaya hidup kita layak, hidup kita terhormat, kita terpandang. Tidak mudah. Jangankan bagi awam, bagi orang yang sering berkhotbah saja tapi tidak memiliki hubungan yang baik dengan Kristus, belum tentu dia menemukan kerajaan sorga itu. Karena apa? Sorry to say, melakukan tugas-tugas pelayanan bukan untuk memuliakan Allah, tapi untuk mendapatkan sesuatu, memperkaya diri. Dan saya pikir dia belum menemukan kerajaan sorga. Mohon maaf. Topuji. Mohon maaf. Saya juga seperti itu. Saya harus mengoreksi diri saya hari demi hari. Perkataan ini bukan menghakimi, bukan memojokkan siapapun. Ini adalah koreksi internal bagi diri saya. Bahwa menemukan kerajaan sorga itu di bumi ini bukanlah hal yang mudah. Karena itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hati. Percaya dimulai dengan apa? Sebuah pengakuan. Seperti kata surat Roma pasal yang ke-10. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Tetapi jangan jadikan itu sebagai akhir. Itu baru langkah awal. Belum ada apa-apanya. Ataupun kalau kita mau katakan ada apa-apanya, itu masih sangat kecil sekali. Tapi yang dimaksud percaya di sini bukan hanya sekedar pengakuan, ucapan dari mulut, atau ya aku percaya. Bukan. Yang dimaksud percaya di sini adalah mau mengikuti jejak hidup Yesus Kristus. Yang dimaksud percaya di sini bukan rumusan-rumusan teologi, bukan rumusan-rumusan kata yang dibangun oleh seseorang sehingga menghilangkan makna yang sesungguhnya. Makna yang sesungguhnya dari percaya di sini adalah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang sudah berhasil mengenakan pemerintahan kerajaan sorga selama dia hidup di bumi. Dan ini bukan hal yang mudah. Bagaimana kita bisa menemukan kerajaan sorga di bumi ini? Kita harus berjuang mengenakan gaya hidup Yesus dalam kehidupan kita. Saya katakan ini bukan hal yang mudah. Ada proses panjang yang harus kita lakukan dari menit ke menit, dari jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Bukan proses yang mudah. Karena apa? Yang kita lawan bukan bagian eksternal. Yang kita lawan adalah diri kita sendiri. Yang kita lawan adalah keangkuhan kita, keserakahan kita, ketamakan kita, kejahatan kita. Yang selama ini bisa jadi sudah kita pergunakan untuk mendapatkan harta yang sementara. Yang bisa jadi selama ini sudah kita pergunakan mendapatkan kekayaan di bumi ini. Dengan mengorbankan kebenaran, merugikan orang lain, dan segala macam. Ini harus kita ubah. Bukan hal yang mudah, Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya untuk menemukan kerajaan sorga di bumi ini bukan hal yang mudah. Namun bukan berarti tidak bisa. Bisa kalau kita mau. Kalau kita mau, kita bisa. Kita harus percaya kepada Yesus dengan segenap hati. Kita harus mengenakan gaya hidup Yesus Kristus, ya. Berjuang hari demi hari, memperbaiki diri kita. Setiap saat kita harus memperbaiki. Kita harus menemukan kecurangan-kecurangan kita sampai kita betul-betul bisa berubah. Nah, puncak dari perjuangan itu adalah kita akan menjual seluruh yang kita miliki. Seperti dalam teks pembacaan tadi. Kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang. Kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Ditemukan seseorang karena sukacitanya, lalu dia pergi, dia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Yang kedua dikatakan seorang pedagang mutiara yang mencari mutiara yang paling berharga. Ketika dia menemukan mutiara yang paling berharga itu, dia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu.
Kalau kita membaca perumpamaan ini, orang yang menemukan harta yang di ladang, apalagi pedagang mutiara ini, saya mengartikan, dua pribadi ini bukanlah pribadi yang miskin secara harta dunia. Bukan orang yang tidak memiliki apa-apa. Saya memiliki pengertian bahwa dua pribadi ini sudah memiliki aset. Punya sesuatu, hasil jerih lelahnya, hasil pekerjaannya selama ini sebelum dia menemukan harta yang terpendam di ladang dan sebelum dia menemukan mutiara yang paling berharga. Menurut pengertian saya, mereka level menengah, bukan lagi level bawah. Ketika dia menemukan harta yang terpendam di ladang, saya melihat di sini ada upaya untuk menemukan harta yang sesungguhnya, untuk menemukan harta yang paling berharga itu. Ketika dia menemukan harta yang paling berharga di ladang itu, ingat, untuk menemukan kebenaran bukanlah hal yang mudah. Untuk menemukan kebenaran tidak boleh dilakukan dengan cara yang curang. Makanya sebagai penegak hukum, aparat hukum, tegakkanlah hukum dengan cara tidak melanggar hukum. Karena para aparat hukum, penegak hukum itu rentan sekali untuk apa? Melanggar hukum. Karena apa? Undang-undang di tangannya. Dia punya hak diskresi. Dia punya berbagai macam cara lah. Kita harus menegakkan hukum tanpa melanggar hukum. Karena apa? Kebenaran tidak bisa didapat dengan cara yang tidak benar. Kalau kita melihat perumpamaan pertama, ketika dia menemukan harta yang terpendam di ladang itu, karena dia tahu ladang itu bukan miliknya, dia tidak ambil itu harta lalu bawa pergi. Tidak boleh. Untuk mendapatkan kebenaran dilakukan dengan cara yang mudah, cara yang simple, apalagi cara yang salah. Itu tidak mungkin. Dia timbun kembali. Jadi ada proses yang benar yang harus dilakukan untuk mendapatkan apa yang benar. Ada proses yang benar yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Dia timbun kembali, dia jual seluruh miliknya, lalu dia beli ladang itu. Dia tidak menyisakan apapun yang ada padanya sebelumnya demi mampu membeli ladang itu. Karena di ladang itu ada harta yang paling berharga, yaitu apa? Kerajaan sorga. Demikian juga dengan pedagang mutiara. Dia sudah punya aset. Namanya pun pedagang, bukan pedagang sembarangan. Pedagang mutiara. Dia punya kekayaan, dia punya harta. Tapi ketika dia menemukan mutiara yang paling berharga, yaitu kerajaan sorga, dia jual seluruh miliknya. Jadi, puncak dari perjuangan untuk menemukan kerajaan sorga, yaitu mengenakan gaya hidup Yesus dalam kehidupan kita, puncaknya kita bisa menjual seluruh milik kita untuk mendapatkan atau untuk mengenakan kerajaan sorga, pemerintahan Allah yang telah dikenakan Yesus. Kita menjual seluruh milik kita. Artinya menyadari bahwa sepenuhnya harta dunia ini hanya sementara. Harta di dunia ini hanya sementara. Karena itu jangan sampai kita menyesal hanya untuk mendapatkan harta yang sementara ini. Kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang fatal sampai mengorbankan kebenaran. Baru-baru ini peristiwa bebasnya Bapak Joko Sugiarto Tjandra yang katanya buronan Indonesia belasan tahun, saya tidak tahu ya, sampai mengorbankan banyak orang ya, melibatkan banyak orang. Ada dari kepolisian, ada dari kejaksaan, ada dari pengacara. Ini tentu memilukan hati. Secara pribadi, ada 3 jenderal polisi yang terkena. Salah satunya saya kenal. Sejak beliau masih berpangkat AKBP, saya kenal. Makanya ketika nama itu muncul, saya kaget. Karena ini orang aktif ke gereja. Saya pernah 1 kali, saya berkhotbah, beliau yang memberikan kesaksian. Tentu ini menyedihkan hati. Tapi pun demikian, saya tidak berani menghakimi. Tidak boleh kita keluar penghakiman begitu cepat. Percuma dia Kristen, percuma dia jadi ke gereja, percuma. Nggak boleh begitu. Kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi.
Bagaimana kalau kita dalam posisinya? Kita memiliki jabatan yang tinggi, memiliki pangkat yang tinggi. Bisa jadi kita lebih parah dari Bapak itu. Makanya saya berdoa supaya lewat peristiwa ini, salah satu jenderal polisi yang saya kenal ini menemukan jalan kekalnya untuk kembali ke sorga. Menemukan jalan kekalnya untuk kembali ke sorga. Kita berharap jalan kekal kita temukan untuk kembali ke sorga dalam keadaan jabatan naik, pangkat tinggi, harta banyak. Kita berharap demikian. Tapi memang itu bukan hal yang mudah. Karena kekayaan dunia, harta dunia ini bisa menarik hati kita. Tapi kalau memang lewat peristiwa pahit semacam ini, kita menemukan jalan kekal kita untuk kembali ke sorga suatu saat nanti, tidak apa-apa. Saya berdoa untuk jenderal polisi yang saya kenal ini, supaya lewat peristiwa ini, beliau menemukan jalan kekalnya untuk kembali ke sorga. Menyadari bahwa sepenuhnya harta di bumi ini hanya sementara, tidak ada yang kekal. Nah, arti menjual seluruh harta ketika kita menemukan harta yang terpendam yang sangat berharga itu, kita harus pergunakan seluruh harta yang sudah kita dapat untuk sesuatu yang bersifat kekal. Ketika kita telah menemukan harta yang terpendam, yaitu kerajaan sorga, kita yakini bahwa semua harta di bumi ini hanyalah sementara. Maka saya menyarankan, apa yang sudah kita dapat sampai hari ini, kita jual. Artinya, mari pergunakan semua itu untuk sesuatu yang bersifat kekal. Bantulah orang miskin, bantulah gerejamu. Jangan-jangan dari tumpukan harta yang kita miliki sebelum kita menemukan harta yang terpendam, dari tumpukan harta ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan untuk menumpuk harta di sini. Suap, tipu, korupsi, peras orang, tipu orang. Mari jual ini semua. Kalau engkau telah menemukan harta yang paling berharga, jual ini semua, artinya pakai untuk sesuatu yang bersifat kekal. Bantu orang miskin, bantu gerejamu. Gereja yang benar-benar menyuarakan kebenaran. Pakai semua itu untuk sesuatu yang bersifat kekal. Itu artinya menjual seluruh harta. Lalu yang terakhir, puncak dari perjuangan kita hendak mengenakan setelah kita menemukan kerajaan sorga, yaitu harta yang berharga. Karena semua ini sementara, ya. Setelah kita menjual, artinya kita menganggap ini sementara, kita pakai ini untuk yang bersifat kekal. Lalu setelah kita menemukan jalan kekal kita, karena kita masih hidup di bumi, kita bekerja dengan baik, dengan jujur, tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak benar yang pernah kita lakukan sebelumnya, walaupun itu menguntungkan. Kalau masih kita lakukan, kita tidak menjual seluruh harta. Kita tidak menganggap kerajaan sorga, harta terpendam ini, sebagai sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Orang Tegal, orang Gombong, orang Cilacap bilang, ya pada baiklah ya. Jangan, harus berbeda. Setelah kita menemukan kebenaran, kita harus meninggalkan semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita melakukan semua itu, maka kapanpun kita mati, kapanpun hidup kita ini berakhir, kita akan mengalami pemerintahan Allah yang sesungguhnya di sorga suatu saat nanti. Saat kita mati dalam kebenaran, saat kita mati dalam Kristus, kita akan mengalami pemerintahan Allah di sorga, di rumah Bapa, di tempat yang sesungguhnya. Lalu yang berikutnya, kita akan mendapatkan harta yang paling berharga, harta kita yang sesungguhnya di sorga. Karena sesungguhnya yang di bumi ini bukanlah harta yang sesungguhnya. Harta kita yang sesungguhnya bukan yang ada di bumi ini, tetapi yang ada di sorga, di rumah Bapa. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pandemi corona ini masih berlangsung ya. Masih berlangsung. Kita di rumah, kita tidak melakukan
banyak aktivitas seperti dulu. Mari kita evaluasi diri, ya. Evaluasi diri. Apa yang sudah kita lakukan sebelum pandemi corona ini. Saya berharap dalam evaluasi ini, ketika corona sudah berlalu, kita harus menjadi ciptaan baru, dalam arti tidak melakukan lagi, ya. Kalau dalam pandemi corona ini ada yang meninggal, tapi faktanya kita sehat, dan ketika corona berlalu kita masih sehat, jangan lagi lakukan aktivitas-aktivitas yang salah. Perlu kita mengevaluasi diri. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih sehat. Dan kalau pandemi ini berlalu, kita harus berjanji lebih baik. Hidup kita harus lebih baik dari sebelumnya. Kita berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang curang, hal-hal yang merugikan orang. Karena apa? Kita sudah menemukan harta yang paling berharga, yaitu kerajaan surga. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan lewat online ini mengajak kita untuk semakin bertumbuh dalam kebenaran. Dan saya mengajak seluruh jemaat untuk saling bahu-membahu, bantu pekerjaan Tuhan di Gereja Suara Kebenaran Injil Jemaat Rehoboth, ya. Kita tidak menjanjikan apa-apa, ya. Kalau saudara punya berkat, ya supportlah. Tapi kalau saudara kekurangan, ya janganlah. Karena kita tidak memberi mistis-mistis dari mimbar saat khotbah disampaikan, tidak. Kita berpikir yang normal saja. Kalau saudara punya berkat lebih, bantu. Kalau saudara kekurangan, tidak apa-apa, mekuansi. Lain hal kalau Tuhan berbicara khusus kepada Bapak Ibu. Kalau itu otoritas Bapak Ibu lah, kalau memang Tuhan yang berbicara secara langsung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah menemukan harta yang paling berharga, kerajaan sorga, Yesus Kristus. Tolonglah kami Tuhan, karena kami sedang berjuang mengenakan hidup Kristus dalam kehidupan kami. Kami sangat menyadari bahwa dengan kemampuan dan kekuatan kami, sungguhlah mustahil. Kami berdoa Roh-Mu yang Maha Kudus memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami, orang-orang yang memang sudah mau berjuang mengenakan. Berikan kepada kami terus kemampuan untuk menjual seluruh yang kami miliki, untuk membuktikan bahwa kami sudah mendapatkan harta yang paling berharga, yaitu kerajaan-Mu. Kami menganggap harta yang kami miliki hari ini hanya sementara. Kami akan pakai untuk hal-hal yang bersifat kekal. Dan untuk kehidupan selanjutnya, kami akan bekerja dengan jujur, dengan baik. Tidak melakukan hal-hal yang curang lagi. Sehingga suatu saat nanti, kapanpun kami berakhir, kapanpun kami mati, kami mengalami pemerintahan Allah, pemerintahan kerajaan sorga di tempat yang kekal. Bukan lagi di bumi ini. Karena selama di bumi ini, kami berjuang mengenakan kerajaan sorga seperti yang dikenakan Yesus. Dan di sanalah kami akan mendapatkan harta kami yang sesungguhnya. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth Surabaya ini Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ede Santoso, hamba-hamba Tuhan yang lain, Bapak Tanto Wibowo, Bapak yang saya juga tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Biar saudara-saudaraku ini semakin bertumbuh. Bahkan seluruh jemaat diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Tuhan, mungkin ada yang kekurangan oleh karena pandemi corona ini. Tuhan, Engkaulah yang menolong. Engkau pakai sahabat-sahabat, rekan-rekan di gereja ini untuk saling topang-menopang, bantu-membantu, bahu-membahu. Sehingga tidak satu pun yang kekurangan. Minimal kebutuhan hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya Pendeta Hasyolan Sialoho mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.